Selain Indonesia, ada beberapa negara di dunia yang kaya sumber daya alam, tapi justru mengalami kemiskinan atau ketimpangan ekonomi. Fenomena ini disebut sebagai kutukan sumber daya, resource curse. Berikut beberapa contohnya: Republik Demokratik Kongo, Venezuela, Nigeria, Angola, Chad, Sudan. Beberapa yang mereka miliki adalah emas, kobalt, tembaga, berlian, minyak bumi, gas alam, dan tanah yang subur. Contoh masalah yang terjadi karena konflik bersenjata, korupsi, eksploitasi asing, infrastruktur buruk, salah urus ekonomi, hiperinflasi, krisis politik. Jadi, kekayaan alam tidak otomatis bikin rakyat sejahtera, apalagi kalau manajemen, pemerintahan, dan keadilan distribusinya buruk. Kunci kemakmuran bukan cuma dari sumber daya alam, tapi dari sumber daya manusia yang dikelola dengan cerdas. Negara yang bisa membangun sistem pendidikan, hukum, dan inovasi bisa maju meskipun tanahnya tandus. Contohnya seperti Jepang, karena mereka fokus pada pendidikan, teknologi, dan riset. Industri kuat otomotif, elektronik, robotik. Budaya kerja keras dan efisiensi tinggi. Singapura yang sumber daya hampir tidak punya lahan, tambang, atau hasil bumi. Mereka memiliki pelabuhan tersibuk dan pusat keuangan dunia, pemerintahan super efisien dan bebas korupsi, dan fokus pada pendidikan, inovasi, dan kebijakan ekonomi terbuka. Ada Swiss yang sangat terbatas, pegunungan lebih dominan. Mereka jago di sektor jasa perbankan, asuransi, dan farmasi. Netralitas politik, stabilitas hukum, dan rahasia bank. Produksi barang bernilai tinggi seperti jam, coklat, mesin presisi. Solusi agar negara yang kaya sumber daya alam, SDA, bisa benar-benar menjadi negara kaya secara ekonomi bergantung pada pengelolaan internal yang kuat, bukan cuma kekayaan alamnya saja. Berikut beberapa solusi konkret. 1. Tegakkan pemerintahan yang bersih korupsi adalah penghambat utama. Negara harus punya sistem hukum yang kuat, transparan, dan bebas dari elit yang hanya mencari keuntungan pribadi. Pengawasan kontrak SDA harus ketat dan berpihak ke negara. 2. Bangun hilirisasi dan industri dalam negeri. Jangan hanya ekspor bahan mentah. Contoh, biji nikel, batu bara. Bangun industri pengolahan di dalam negeri agar nilai tambahnya tinggal di dalam negeri. Contoh bagus, Indonesia mulai stop ekspor nikel mentah dan bangun pabrik smelter. 3. Investasi pada pendidikan dan teknologi. Negara kaya SDA harus invest besar-besaran pada pendidikan vokasi, STEM, dan riset teknologi. Agar sumber daya bisa dikelola oleh SDM lokal, bukan tergantung asing. 4. Diversifikasi ekonomi. Jangan bergantung pada satu komoditas. Jika harga global jatuh, ekonomi ikut goyah. Kembangkan sektor lain. Pariwisata, agrikultur modern, digital, logistik. 5. Negosiasi kontrak yang menguntungkan. Kontrak tambang, minyak, atau hutan harus berorientasi jangka panjang untuk keuntungan negara, bukan hanya investor asing. Perlu SDM ahli hukum, energi, dan ekonomi untuk melawan negosiasi berat dengan perusahaan multinasional. 6. Gunakan dana SDA untuk pembangunan. Ikuti contoh Norwegia. Hasil dari minyak disimpan dalam Sovereign Wealth Fund, SWF, yang digunakan untuk generasi masa depan. Dana ini bisa dipakai untuk subsidi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lindungi lingkungan dan masyarakat lokal. Pengelolaan SDA harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat adat lokal. Jangan sampai eksploitasi SDA menyebabkan kerusakan jangka panjang yang justru menghambat pembangunan. Intinya, negara kaya SDA baru bisa kaya sungguhan jika kekayaan alamnya diolah dengan otak, bukan hanya dijual mentah.